A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah ini rahmati Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islam itu indah. Mungkin hari ini kita membahas tentang sholat. Mungkin pernah ibu-ibu, bapak-bapak yang di rumah lagi sholat tiba-tiba gatel. Pernah apa pernah? Terus diapain Bu? Digaruk ya Bu. Digaruknya gimana? Ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini-gini. Nah pertanyaannya ya, karena salah-salah gerakan ternyata bisa membatalkan sholat. Nah loh, pada sekarang nih. Oke, kita bahas tema kita pagi hari ini. Bagus banget, temanya adalah gerakan-gerakan yang membatalkan sholat. Dan alhamdulillah hari ini ya kita bersama guru-guru kita, ada Ustadz Maulana, Ustadz Syam dan juga Habib Usman. Namun sebelum kita mendengarkan tausiah dari mereka, kita lihat dulu sebuah video tayangan tentang yang viral kemarin ya. Sholat sambil gendong anak. Ini di tayangannya. Baru-baru ini, viral di sosmed, seorang pria sholat sambil menggendong bayi. Hal itu dikarenakan tidak ada yang menjaganya, sedangkan waktu sholat telah tiba. Dengan kejadian tersebut, tidak sedikit warganet yang memuji pria tersebut, karena kasih sayangnya terhadap anak dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Masya Allah, tabarakallah ya. Kalau kita bicara masalah tentang anak ini, sayang anak, mungkin anaknya pengen diajarin juga. Kita gak pernah tahu sebenarnya maksud dan tujuan bapak ini ngajakin anaknya sholat. Apalagi bapaknya sholat di luar, itu aja udah berpikir gak mengganggu yang di dalam gitu. Itu loh. di luar apa karpetnya Kayaknya kayak di gitu luar, ya? itu kayaknya di luar. Subhanallah. Tapi Ustaz saya ngeliat video tayangan tadi ya, sholat sambil gendong anak sebenarnya bicara gerakan-gerakan yang dipakai tadi itu sebenarnya ada banyak gerakan yang membatalkan sholat atau enggak nih Ustaz Syam? Baik. Mau izin menjelaskannya, Fadol. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guru kami, Ustadz Maulana, Habib Utsman, Mas Fadli, jamaah di studio, jamaah di rumah, Al-Quran Surah Al-Ma'un. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Ayat yang senantiasa kita dengarkan guna memotivasi kita agar senantiasa menjaga kekhusyuan salat kita. Apa itu? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Ternyata orang yang salat saja masih bisa mendapatkan kecelakaan. Tapi di sini bukan Allah menghukum orang yang sedang salat, tidak. Bukan berarti semua yang tidak khusyuk dalam salatnya akan mendapat neraka wail, tidak. Akan tetapi ketika engkau salat
berusahalah untuk khusyuk. Apakah seorang orang tua yang menggendong anaknya ini mengurangi kekhusyuan dalam sholat? Maka belum tentu karena tergantung daripada orangnya. Cuman wajib untuk mengetahui hukum daripada menggendong anak itu sendiri dan bagaimana caranya. Nabi SAW dalam beberapa riwayat diceritakan ketika beliau sedang dalam keadaan sholat, ada cucu beliau yang mendekat untuk ingin digendong. Maka Nabi SAW menggendong cucu beliau yang mulia, lalu beliau ketika hendak ruku, sebelum ruku beliau letakkan cucunya, baru beliau ruku. Kemudian dalam riwayat versi yang kedua, Nabi SAW dalam keadaan ruku masih menggendong cucu beliau yang mulia SAW. Kemudian i'tidal beliau masih menggendong. Lalu kapan ditaruh cucunya? Lalu beliau menaruh cucunya ketika beliau hendak sujud, dan ketika naik dari sujud nanti diambil lagi kembali cucu beliau. Lalu syaratnya apa? Kalau dalam fikihnya syaratnya sang bayi tidak membawa najis. Maka wajib bagi orang tua mengetahui sebelum menggendong anak di dalam sholat, pastikan dia menggunakan popok yang baru. Oh, nggak ada pipisnya, nggak ada pupuknya Betul. gitu ya. Ataupun dalam pakaian anak tersebut, bayi tersebut tidak mengandung daripada najis. Karena kalau kita sholat membawa najis, maka membatalkan sholat kita. Oh, Masya Allah. Jadi nggak ada masalah sebenarnya gendong Nggak ada anak. masalah. Apalagi kalau seandainya niatnya itu mengajarkan mereka juga untuk belajar Betul, sholat. Masya Allah ya. Kita menghalangi orang tua loh kalau kita bilang nanti tidak boleh begini. Nanti Oh, banyak orang tua yang tidak Masya sholat gara-gara ada bayinya. Bener. Siap. Makasih banyak Ustadz Syam. Sama-sama. Tepuk tangan saya lagi buat Ustadz Syam. Jamaah. Kita lanjut lagi nih ya, mungkin pada saat sholat ini banyak banget cobaan-cobaan sampai akhirnya melakukan hal-hal yang tidak diduga. Mungkin contoh bersin-bersin berulang-ulang. Ada yang begini, wasim gitu kan. Sambil ingin sholat ditahan gak bisa. Akhirnya coba ditutup pakai mulut, pakai tangannya. Ya ini gimana nih? Apakah hal seperti ini bisa membatalkan sholat? Kita tanyakan guru kita yang berikutnya, Habib Habib Usman. Masya Allah, tepuk tangan buat Habib Usman. Ya, akhir Mas Fadli Ustaz Syam. Terima kasih banyak Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehatul afiyah. Ya alhamdulillah pada pagi hari ini dapat menyaksikan Islam itu indah. Semoga penonton di rumah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Ya Allah, hari ini penuh dengan berkah dan ridhamu. Amin ya rabbal alamin. Apabila seseorang tiba-tiba bangkis, cim gitu misalkan, ya kan? Lagi sholat, Allahu Akbar, dibaca surat, cim gitu. Terus sampai berulang kali. Ketika dia bersin, dia mengucapkan Alhamdulillah. Dia mengucapkan Alhamdulillah. Boleh atau enggak sholatnya? Hah? Sah gak sholatnya? Sah gak? Dijelaskan di dalam hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW, Rasulullah, ya kan? Ketika sholat di belakang ada yang bersin dan mengucapkan Alhamdulillah. Mengucapkan Alhamdulillah. Maka sholatnya sah, diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika mengucapkan Alhamdulillah tersebut didoakan oleh malaikat. Menurut mazhab Imam Syafi'i, ketika bersin mengucapkan Alhamdulillah, maka diperbolehkan, tidak membatalkan sholat. Dan apabila dia bersin, Alhamdulillah, dijawab sama temannya, yarhamkumullah. Menurut mazhab Imam Syafi'i diperbolehkan. Tapi menurut mazhab yang lain, dalam kitab Al-Muwatta dan lain sebagainya, bahwasanya ketika bersin, usahakan jangan kencang. Jangan kencang. Jadi baca Alhamdulillahnya cukup hanya dengar dengan kupingnya. Agar orang lain tidak mengucapkan yarhamkumullah. Tapi menurut mazhab Imam Syafi'i diperbolehkan. Diperbolehkan Alhamdulillah, tapi jangan kencang-kencang. Sebelahnya dengar yarhamkumullah. Diperbolehkan, tidak membatalkan sholatnya. Tidak membatalkan sholatnya. Nah sekarang misalkan ada seseorang yang bersin mengucapkan Alhamdulillah, merupakan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalamnya tahlil, ya kan? Tahlil, tahmid, berzikir kepada Allah tanpa mengurangi kalimat-kalimat
yang lain Iya. diperbolehkan. Atau Diperbolehkan. menggunakan kalimat yang lain maka tidak diperbolehkan. Ah. Selain zikir, tahlil dan tahmid diperbolehkan. Dalam sholat membaca Al-Quran aja diperbolehkan dan sunahkan. Mendapatkan Betul. pahala. Betul. Apalagi di luar. Di luar sholat. Kalau lagi sholat ada yang bersin berkali-kali, itu kalau dia jawab alhamdulillah nggak batal. Kalau sebelahnya ngomong ke dokter bu, ke dokter pak, nah itu batal baru ngomong gitu. Ya tepuk tangan dong buat Habib Usman, masya Allah. Nah kita lanjut lagi buat jamaah Islam yang ada di rumah. Kita lihat dulu sebuah video tayangan tentang pria yang sedang sholat malah ikutan rebutan nasi bungkus. Coba kita lihat tayangan ini dia. Aksi seorang pria yang sedang salat sunnah bikin geleng-geleng kepala. Dalam video tampak seorang pria baju biru sedang salat sunnah di sebuah masjid. Saat sedang salat, ada seorang pria berbaju hitam membawa kresek biru berisi nasi bungkus. Alhasil orang yang berada di sana langsung ikut berebut nasi bungkus tersebut. Tak terkecuali seorang pria yang sedang salat sunnah, ia pun tiba-tiba membatalkan salatnya dan ikut rebutan nasi bungkus. Nah ini dia pertanyaannya ya. Kalau nasi bungkus aja sudah bisa membatalkan sholat, apalagi godaan dari Dajjal ini. Jadi yang kalau katanya orang menjanjikan batalkan sholat surga. itu harus ada syaratnya. Ada syaratnya. Kalau- Apakah nasi bungkus termasuk syarat dalam membatalkan sholat? Coba dijelasin makanya. Tepuk tangan buat Ustaz Maulana. Silakan Ustaz Maulana. Fadhal. Izin Habib dan Ustaz Sams. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iye. Oh jamaah. Iye. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini tanggal 20 Sya'ban. Tinggal 9 hari lagi. Insyaallah sidang isbak tanggal 10. Mudah-mudahan kita diberikan kemuliaan bisa mendapatkan udara menyambut datangnya Ramadan. Nah, berbicara tentang gimana dengan orang yang membatalkan sholat. Ingat, kategori orang yang bisa membatalkan sholatnya itu, dan karena gini, tidak, kita sedang berdialog sama Allah. Pada saat itu jangan langsung hentikan, lanjutkan saja. Kecuali ada hal yang mohon izin, tidak memungkinkan kita melanjutkan karena hal satu, membahayakan jiwa kita atau membahayakan jiwa orang lain. Ada anak mau jatuh dari kolam renang, maka bolehlah kita untuk menyelamatkan. Betul tidak? Saya masih ingat umi saya almarhumah pergi salat di Masjidil Haram loh ini. Di Masjidil Haram loh. Kita lagi salat di Masjidil Haram. Masya Allah, tabarakallah. Ponakan saya, maaf ya, itu melarikan diri dari barisan. Kalau dia pergi, masih kecil, hilang itu anak. Bagaimana bisa didapat? Maka ibu saya, dia colek kakak saya. Jadi Ada kayak kabur kalau gitu. membahayakan jiwa, Nah. kalau saya tadi lihat itu membahayakan jiwa. Membahayakan jiwa karena udah gak makan 4 hari orang itu Bukan. kayaknya. Oh bukan. Bukan itu. Apa Karena dong? dia lagi salat orang bagi nasi di situ. Ah. Kalau dia bahaya kan direbutin di depannya. Masalahnya dia ikut ngambil. Kalau dia nggak ikut ngambil beda lagi masalahnya. Aduh, coba nih sekarang nih ada pertanyaan bagus dari jamaah nih. Apa pertanyaannya? Nih coba baca dulu Instagram dari Budi Atmajaya Santiso. Ya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara menegur orang yang memang suka membuat gerakan sholat di luar ajaran Islam Ah, agar tidak makin banyak pengikut yang sesat? nah itu bagaimana? Ya Allah ya Robi, udah pakai tongkat, pakai begal. Saya harus sampaikan. Waduh, shh. Jangan pernah menambah gerakan sholat. Di luar ada juga. Aduh. Ya Allah, ini sangat membahayakan, Iya. apalagi bisa membuat aliran sesat. Betul. Mau tahu? Apalagi kalau tongkat ini banyak geraknya bisa membahayakan teman di sebelahnya. Gimana kalau kita lanjut lagi setelah yang satu ini? Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Kamu getok saya, wish. Tuh, ngeri.